Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih gimana caranya kita memilih wakil rakyat di Indonesia? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng soal pemilihan legislatif, yaitu pemilu untuk memilih DPRD, DPR, dan DPD. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Agnes Monikasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan legislatif untuk DPRD. Dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Calon anggota DPRD diusulkan oleh partai politik dan pemilih memilih calon anggota legislatif dengan memilih nama calon, bukan partai politik. Berikut adalah tahapan umum pemilihan legislatif DPRD. Pertama, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Partai politik mendaftarkan diri dan diverifikasi kelayakannya untuk menjadi peserta pemilu. Yang kedua, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan atau dapil. KPU atau Komisi Pemilihan Umum menetapkan jumlah kursi per DPRD dan daerah pemilihan. Yang ketiga, pencalonan anggota DPRD. Partai politik mengajukan calon anggota DPRD yang memenuhi syarat. Yang keempat, kampanye. Ini tentang kampanye. Calon anggota DPRD dan partai politik melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang kelima, pemungutan suara. Pemilih pergi ke TPS atau tempat pemungutan suara dan memilih calon anggota DPRD yang mereka inginkan atau yang mereka sudah pilih. Yang keenam, rekapitulasi suara. KPU melakukan rekapitulasi suara dan menentukan perolehan kursi masing-masing partai politik. Yang ketujuh, penetapan calon terpilih atau KPU menetapkan calon anggota DPRD yang terpilih berdasarkan perolehan kursi sistem proporsional terbuka bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih calon anggota DPRD yang mereka yakini mampu mewakili kepentingan mereka dan negara dan masyarakat, dan juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Jadi selanjutnya yang kedua itu DPR. DPR itu adalah wakil rakyat di tingkat nasional yang duduk di Senayan, Jakarta. Mereka berasal dari partai politik dan dipilih oleh rakyat dari seluruh Indonesia. Kita memilih caleg DPR dari partai tertentu di daerah pemilihan kita. Sistemnya namanya proporsional terbuka. Artinya kita bisa coblos nama caleg langsung dengan suara terbanyak, dialah yang dapat kursinya. Lanjut ke pemilihan legislatif DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dilakukan dengan sistem distrik berwakil banyak, di mana setiap provinsi memiliki jumlah kursi yang sama di DPD. Pemilihan ini melibatkan pencalonan perseorangan dan memerlukan dukungan minimal dari pemilih provinsi tersebut. Tahapan pemilihan legislatif DPD. Pertama, pendaftaran dan verifikasi. Bakal calon DPD mendaftar di KPU provinsi dan KPU melakukan verifikasi administrasi dan faktual dukungan minimal. Yang kedua, penetapan DSCS dan DCT. KPU menetapkan daftar calon sementara atau DCS dan kemudian daftar calon tetap atau DCT setelah melakukan masukan dan tanggapan masyarakat dipertimbangkan. Yang ketiga, kampanye. Bakal calon DPD melakukan kampanye untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat. Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Penghitungan dan penetapan hasil. KPU menghitung dan menetapkan hasil pemilu DPD, kemudian mengumumkan calon DPD terpilih. Persyaratan pencalonan DPD warga negara Indonesia berumur 21 tahun, memenuhi syarat dukungan minimal dari pemilih di provinsi. Tidak pernah dipidana penjara karena tidak pidana tertentu, bukan anggota partai politik. Sistem distrik berwakil banyak. Dalam sistem distrik berwakil banyak,
setiap provinsi menjadi satu daerah pemilihan atau dapil untuk memilih anggota DPD. Jumlah anggota DPD per provinsi diatur agar tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPRD. Pencalonan perseorangan. Pencalonan DPD dilakukan oleh perseorangan bukan oleh partai politik. Bakal calon DPD harus memenuhi syarat dukungan minimal dari pemilih di provinsi tersebut.